Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri Desiana Avani dengan NIM 052. Pada kali ini saya akan membahas satu aplikasi yang bernama Unity. Apa itu Unity? Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multiplatform yang didesain untuk mudah digunakan. Grafis pada Unity dibuat dengan grafis tingkat tinggi untuk OpenGL dan DirectX. Unity cocok dengan versi 64 bit dan dapat beroperasi pada Mac OS X dan Windows dan dapat menghasilkan game untuk Mac, Windows, Wii, iPhone, iPad, dan Android. Unity ini adalah sebuah aplikasi berbasis multiplatform. Apa itu multiplatform? Multiplatform merupakan aplikasi yang dapat beroperasi di banyak sistem operasi dan sanggup mempublish ke banyak format tipe file, misalnya exe, APK, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tools yang ada di aplikasi Unity. Pertama-tama kita membuka dulu aplikasi Unity-nya. Open. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini sudah terbuka aplikasi Unity-nya. Untuk membuat program baru, kita klik aja New. Lalu kita namai project kita dan kita klik create project. Kita tunggu dulu. Nah, ini adalah ketika pertama kali membuka Unity dan satu project akan muncul halaman yang berisikan beberapa Windows terbuka. Ada 5 Windows utama yang akan menjadi fokus pengenalan kita dan yang akan paling sering kita gunakan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing Windows. Yang pertama ada Scene. Windows Scene digunakan untuk melihat secara visual game yang kita bangun dengan transform tools yang berada pada toolbar Unity. Kita bisa melakukan modifikasi kepada game objek yang kita masukkan ke dalam scene. Ada 5 tool yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi game objek atau bisa disebut dengan transform tools. Berikut ada hand tools, digunakan untuk menggerakkan posisi sudut pandang di dalam scene.
Yang selanjutnya ada Position Transform Tools, digunakan untuk mengubah komponen posisi sebuah game objek terhadap sumbu X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya ada Rotation Transform Tools, digunakan untuk mengubah komponen rotasi pada sebuah game objek terhadap sumbu X, Y, dan Z. Yang selanjutnya ada Scale Transform Tools, digunakan untuk mengubah komponen scale atau ukuran dari sebuah game project terhadap sumbu X, Y, dan Z. Lalu ada Rectangle Transform Tools, digunakan untuk mengubah komponen dari sudut pandang 2 dimensi. Selanjutnya kita akan mengenali tools yang terdapat di dalam toolbar Windows Scene. Yang pertama ada Shaded, digunakan untuk mengganti mode tampilan objek-objek di dalam game scene. Yang ini ada 2 dimensi, digunakan untuk mengubah perspektif dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi dan sebaliknya. Yang selanjutnya ada Scene Lighting, mengatur tampilan pencahayaan pada scene. Yang ini ada audio, mematikan atau menyalakan audio di dalam scene. Selanjutnya ada efek, menampilkan atau menghilangkan efek dari skybox, fog, fluorescence, dan image effect dan lain-lain. Selanjutnya ada Gizmos, digunakan untuk memilih objek-objek yang ditampilkan dalam scene. Selanjutnya ada Search Bar, digunakan untuk mencari sebuah game objek di dalam scene. Lalu ada Project Windows. Project Windows digunakan untuk mengorganisir aset yang kita gunakan. Struktur file yang kita buat di dalam Project Windows akan disimpan dalam struktur yang sama juga di dalam hard disk kita. Di dalam Project Windows kita bisa memasukkan aset yang akan kita gunakan. Lalu ada Hierarchy, berisikan seluruh game objek yang ada di dalam game scene. Jika di dalam Project Windows adalah aset yang ada di dalam hard disk kita, hierarki berisi aset yang kita gunakan di dalam scene. Kita bisa memasukkan aset dari Project Windows ke hierarki dengan cara drag and drop, atau kita juga bisa create aset menggunakan drop down create yang ada di toolbar hierarki. Susunan aset yang ditampilkan di dalam hierarki berdasarkan waktu kemunculannya, namun kita juga bisa mengubah susunan tersebut secara manual. Lalu jika game objek dihapus dari game scene, maka di dalam hierarki juga akan hilang. Kemudian hierarki ada konsep parent and child. Lalu ada inspektor. Inspektor adalah tempat untuk mengubah nilai dari properti dan setting Windows Inspector. Bisa berbeda tampilan dan fungsinya untuk tiap komponen yang berbeda. Inspektor bisa menampilkan informasi dari player, setting, aset, game object, scene, prefab, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan memberi contoh bagaimana sih cara membuat objek dan bagaimana mewarnainya. Kita bisa klik create, lalu 3D object. Saya akan mencontohkan yang cube. Ini dari bentuk dari cube itu kubus. Kita pakai ini untuk dari sisi kanan. Kita bisa menggeser kalau pilih icon itu. Ini bisa mengubah rotasi. Ini bisa melebarkan bentuknya.
ini juga. Lalu ini menambah lagi objeknya, kita pilih grid lagi, objek, kita pilih silinder, kita geser dulu biar berjarak ya. Nah, ini sudah ada 2 objek. Lalu bagaimana cara mewarnainya? Caranya kita pergi ke Windows Asset, tampilan Asset ini, terus klik kanan, create material. Lalu kita bisa namai warnanya, contoh green. Lalu kita pada main maps ubah warna putih menjadi hijau, green. Dan menjadi hijau. Lalu kita drag warna hijau ini ke objek kita, yang satu objek yang lainnya juga. Nah, menjadi lebih menarik bukan? Itu cara untuk mewarnai objek kita. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.